2000 bagian kunciannya, jadi bagasinya nggak bisa. Daihatsu Xenia tipe X nih, automatic transmission, tapi yang ini warna hitam ya. Tahun 2008, 3.000 kilometernya, dan ini tinggal busanya doang, nggak ada kulitnya nih guys. Oke nih, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Suzuki APV DLX manual transmission tahun 2015 nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit, dan kita akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Smartbit. Nah, oke nih, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Smartbit. Teman-teman ikutin video Dozo21 ini sampai selesai guys. Oke, kita melipir ke belakang guys. Di belakang ini ada Daihatsu Xenia tipe X nih, automatic transmission, tapi yang ini warna hitam ya. Tahun 2018. Dengan kondisi eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Pajak mati di Januari 2021 kemarin nih guys. Dan di open di harga 161 juta rupiah. Kita coba screening guys. Ini kalau kita cek nih di bagian eksteriornya, ya catnya agak-agak kusam, butuh dipoles lagi. Tapi di bagian headlamp masih oke, fog lamp dan DRL masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di depannya. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya, dengan kondisi ban ya kurang lebih 40%-an nih guys. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebelah kanannya, ini nat-natnya masih cukup presisi. Tipe X-nya nih yang sporty ya. Sudah ada clips di bagian bumpernya, depan belakang ada diffuser juga. Di bagian kiri kanannya ada side skirtnya. Sayang nih ada baretan kasar di bagian depan sebelah kanan. Jadi ini harus di repaint lagi dan sedikit di repair nih guys. Sisanya sih masih cukup aman, termasuk bagian nat-natnya nih guys. Sedikit nih kita intip di bagian interiornya. Untuk di bagian jok masih sarung seperti ini, dengan kondisinya masih cukup apik ya. Plafon masih oke, door trim juga masih oke. Head unitnya sudah monitor double din seperti itu. Dengan bagian konsol tengahnya masih cukup oke, dan sudah ada kompartemen ya di bagian tengahnya. Nah, kalau kita lihat di dashboardnya ini masih cukup apik guys, dan ini kayaknya masih terbilang oke banget sih di bagian interiornya. Jadi bisa langsung tinggal pakai untuk harian dan untuk keluarga nih, asik banget nih guys. Nah, ini kalau teman-teman nih tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe X nih yang X Sporty tahun 2018, tapi ini automatic transmission guys. Dengan sudah kita kelilingin tadi, eksteriornya sih masih kondisi C, interiornya masih cukup apik, mesinnya terkategori C, masih ke arah baik ya. Dan ini di open di 161 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil budget 20-an sih, di sini ada beberapa unit ya. Cuman ya kondisinya mobil-mobil tua nih sebenarnya nih. Yang ini 30 jutaan, yang di depan kita nih 20 jutaan. Nah, ini salah satunya juga ada mobil tahun 2000 nih guys. Ini adalah Honda City tahun 2000 nih guys, automatic transmission tapi ya. Dengan kondisi pajaknya mati di bulan 7 2016 nih, agak cukup panjang nih guys. Cuman biasanya mobil tahun 2000 nih pajaknya sudah agak-agak murah ya. Ini maksudnya eksteriornya sih kayaknya kategorinya kurang, interiornya nggak tahu nih, kurang kayaknya, mesinnya terkategori kurang. Di open cuma 22 juta rupiah, langsung kita coba screening nih guys. Seperti inilah mobil-mobil 20 juta yang ada di Balai Lelang. Di bagian headlampnya sih sudah agak mengusam, catnya juga sudah mengusam. Velg nih bawaan dari velg splash nih atau velg spin ya. Ini bawaan dari Suzuki, dengan kondisi bannya nih kurang lebih ya yang sekitar 30% atau 40%. Nah, untuk di bagian spionnya nih sayang nih agak-agak patah atau retak seperti ini ya. Dengan kondisi di bagian sisanya sih nat-natnya masih terbilang cukup presisi, hanya baret-baret pemakaian. Kita coba cek nih di bagian interiornya. Ini ada beberapa cat yang sudah rusak. Nah, ini adalah di bagian interiornya guys, sudah di retrim ya di bagian keseluruhan. Di bagian setirnya ini juga sudah kusam banget nih guys, sudah ngeletek semuanya. Joknya sih sudah retrim, masih oke. Ini adalah tuas persneling matic pada zaman itu ya, tahun 2000-an seperti ini. Head unit masih single din. Lalu ini adalah kondisi bagian layout dashboardnya. Plafon sih masih cukup oke, dan kondisi di bagian jok belakang juga masih cukup baik nih guys. Interior sih masih C, arah ke kurang ya, karena bagian setirnya kulitnya sudah ngelupas semua nih guys. Dan juga sudah ada bekas bongkaran di bagian door trimnya. Kita lanjut di sisi bagian belakang. Stop lampnya sudah agak kusam, masih polosan ya, belum ada sensor parkir. Sudah defogger untuk kaca belakangnya, dan di bagian bagasinya ini kayaknya nggak bisa dikunci ya. Ininya sudah rusak sih guys di bagian kunciannya, jadi bagasinya nggak bisa kunci guys.
kita cek di bagian sisi sebelah kiri. Nah, ini ada beberapa banyak PR guys. Di bagian kiri dari unitnya ini sudah ada tompel-tompel seperti ini, kropos nih ya. Jadi harus di repair body lagi. Di bagian bawahnya, ini di bagian list plang sebelah kirinya, ini juga sudah ada yang kropos. Jadi lumayan nih perbaikannya di bagian bodinya nih cukup banyak ya. Jadi repair body keseluruhan dan juga beberapa part yang harus dibelanjakan nih guys. Nah ini nih kalau teman-teman tertarik dengan mobil 20 jutaan yang seperti kita sudah kelilingin. Di depan kita ini ada Honda City Automatic Transmission tahun 2000 dengan kondisinya sudah kita kelilingin tadi. Jadi teman-teman kalau estimasinya masuk dari pajak dan juga repair body dan semua yang sudah kita lihat tadi, ini di open cuma 22 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang SmartBid guys. Xenia nih guys. Kalau teman-teman tertarik kita coba screening aja dulu. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2014. Dengan sayang nota pajaknya nggak ada di sini, odometer sudah di 133 ribuan. Eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C mesin C, di open di 82 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Ini adalah Xenia tipe R guys. Di atasnya ditambahkan dengan crossbar seperti itu dua ya. Kurang cocok sih crossbarnya. Lalu untuk sayang di bagian velg ini velg kaleng dengan tutup dop Daihatsu seperti ini dan ringnya kecil ya. Tapi kondisi bannya sih masih oke ya, masih 60%-an. Untuk di bagian headlampnya sudah mengusam seperti ini, fog lamp sih masih cukup ya. Terus di logo bagian Daihatsu-nya ini sudah diganti nih, dan kondisi di bagian catnya nih kusam banget sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini nih, kondisi catnya ya butuh di touch up lagi. Ada beberapa cat yang sudah pecah dempulannya seperti di bumper. Nut-nutnya sih ya masih terkesan cukup aja sih, masih cukup presisi. Bagian plafonnya juga masih oke, talang air juga masih ada nih. Ini di bagian belakang sebelah kirinya yang agak kurang presisi aja nih, quarter dan juga bagian bumpernya. Coba kita cek di bagian interiornya dulu. Untuk di bagian door trim ini sudah kusam banget ya. Nah, ini sudah all power window. Nah, ini bagian setir 133.000 kilometernya, dan ini tinggal busanya doang, nggak ada kulitnya nih guys. Dan untuk di bagian head unit sudah monitor double din tapi nggak terpasang dengan baik nih guys, sayang banget ya. Ini adalah bagian layout dashboardnya, dan ini adalah bagian konsol tengah. Joknya masih lengkap, 7 seater sih masih oke sih sebenarnya. Sarungnya ini juga bawaan Avanza. Lalu untuk di bagian plafon sih sudah double bore dan masih cukup oke ya. Interior sih hanya butuh di touch up lagi dan kondisinya akan oke lagi. Nah, ini adalah di kondisi sisi belakangnya. Spoiler tambahan masih ada, wiper masih oke ya, masih cukup lah. Belum defogger sih. Stop lampnya sebelah kanan sudah agak mengusam, yang sebelah kiri sih masih cukup. Ada 2 titik sensor parkir dan ada N-bar di bagian belakangnya. Dan ini kondisi catnya udah agak kusam sih guys. Sisi bagian sebelah kirinya ini juga kusam ya guys ya. Untuk catnya ada beberapa baretan juga, dan nut-nutnya sih masih terkesan cukup presisi sih, tapi ya catnya aja yang kusam. Sayang juga velgnya juga bukan velg OEM dari Daihatsu tipe R. Oke guys, sudah kita kelilingin. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2014 dengan kondisi pajaknya yang nggak ada nih. Teman-teman langsung cek aja di SmartBid. Di open di harga 82 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang SmartBid buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia R 2014 ini. Oke nih guys, masih ada nih di depan kita ada Suzuki Karimun Wagon GL nih guys, manual transmission tahun 2015 dengan pajak mati di bulan 9 2021 kemarin nih. Sayang nih, ini manual transmission, eksteriornya katanya C, interior C mesin C, di open sekarang di 60 juta rupiah. Ini pernah kita kelilingin, kita coba akan kelilingin aja di bagian eksteriornya biar teman-teman tahu. Ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya sih ada beberapa baretan-baretan, tapi headlamp masih cukup oke. Nah, ini yang teman-teman mesti tahu nih, ada baretan seperti ini nih. Kalau emang di kamera kelihatan, nah ini kayak gini-gini nih, baretannya agak cukup dalam, jadi harus di repaint lagi guys, hampir ke seluruh bodi kiri dan kanan, walaupun nut-nutnya masih cukup presisi ya. Nah, ini adalah sisi dari belakangnya, belum ada sensor parkir, ada beberapa cat yang rusak juga nih di bagian bumpernya nih, teman-teman bisa lihat ya, kayak gini nih. Lalu untuk di bagian stop lampnya sih masih cukup oke yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan masih cukup sih sebenarnya. Sayang ada yang pecah nih guys di bagian sebelah kanannya, tapi masih fungsional. Polosan ya, belum ada spoiler, belum ada wipernya. Nah, ini adalah sisi belakangnya guys, sebelah kiri, dan di sini ada bumper yang renggang, klemnya sudah patah, dan teman-teman bisa lihat di sini ada baretan-baretan yang tadi sudah kita cek nih cukup dalam. Nah, di bagian panel pintu belakang sebelah kiri dan depannya sebelah kiri juga sama guys. Nah, ini sisanya sih masih cukup, interiornya masih cukup, hanya saja di interiornya baunya agak kurang sedap ya. Jadi harus di salon lagi, harus di repair body lagi dan di repaint nih biar kelihatan oke lagi guys.
Nah nih buat temen-temen kalau tertarik, ada Suzuki Karimun Wagon R yang tipe GL manual transmission nih guys. Sudah kita kelilingin, ada beberapa baret-baret ya guys ya. Dan sekarang masih di open di harga 60 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih dengan yang pajak mati 1 tahun ini, di open di harga 60 juta rupiah. Langsung aja hubungi Balai Lelang Smartbit atau langsung cek langsung nih guys di Balai Lelang Smartbit untuk unitnya. Oke guys, ada juga yang nanya EPV. Di depan kita nih ada EPV nih baru masuk nih. Ini adalah Suzuki EPV DLX tahun 2015 manual transmission dengan kondisi pajaknya mati di bulan 8 2021 kemarin. Manual transmission tahun 2015 guys. Dengan kondisi pajak mati di bulan 8 2021 kemarin. Odometernya di 100 ribuan nih guys. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin C, di open di harga 80 juta rupiah. Langsung coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya sih kesannya masih cukup-cukup aja, walaupun ada beberapa kusam, dan juga di bagian headlampnya nih masih cukup, walaupun di sebelah kanan agak sedikit musam aja. DLX ya belum ada fog lampnya, walaupun sudah ada rumah fog lampnya. Grill sama underguard nih masih cukup oke. Velg masih bawaan dari Suzuki-nya dengan kondisi ban sih masih kurang lebih 60-70% nih, masih sangat tebal nih guys. Bagian natanya nih masih cukup presisi ya. Ini tipe yang standarnya untuk DLX, dan spionnya juga masih standar banget ya, manual seperti ini. Kondisi di bagian atasnya apa yang teman-teman lihat, terus di bagian kacanya belum ada talang airnya keseluruhan ya. Nat-nat masih cukup presisi sih, tapi di bagian catnya nih agak sedikit ngusam aja. Coba kita cek di bagian interiornya dulu. Nah ini kalau teman-teman lihat, DLX sudah power window ya untuk tempat jendelanya. Ini adalah bagian setirnya nih, sudah 100.000 kilometernya, tapi setirnya nih kulitnya sudah ngelupas semua nih guys, tinggal busanya doang. Tapi di sini ada beberapa yang masih ada kulitnya, kayaknya mobilnya agak kerja keras nih. Head unit masih single din seperti ini dengan kondisi di bagian layout dashboard seperti ini, dan ini sudah kusam ya di bagian interior. Joknya sarung sih masih bawaan pabrikan sebenarnya, cuman sudah ada yang sobek-sobek. Trim bawaan pabriknya warna beige seperti ini. Sudah kusam juga sih pastinya. Plafon sih kita lihat di sini kotor ya. Lalu kita cek di bagian kondisi belakang dulu. Nah ini di bagian belakang nih sudah ada bendul untuk double blower nih guys, tapi belum ada double blowernya. Ini cukup lega ya di bagian tengah sih sebenarnya. Ini adalah bagian jok tengahnya. Jok belakangnya ada juga, tapi masih ditekuk nih. Ini untuk mobil operasional dan mobil keluarga nih sebenarnya sih masih cukup oke ya. Dapat banget sih. Ya kalau menurut gue sih masih interiornya cukup tapi kusam. Jadi kalau teman-teman tertarik nih butuh di salon lagi nih. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp sih masih oke ya, belum ada sensor parkir di bagian belakang, belum defogger pastinya untuk kaca belakang. Belum ada spoiler tambahan tapi wipernya masih ada. Dan ini kalau teman-teman tertarik ya, ini masih cukup-cukup aja sih kalau menurut gue. Kita cek di sisi bagian sebelah kirinya juga nat-natnya masih terkesan cukup presisi. Ya ini hanya kotor-kotor debu aja ya, jadi butuh dicuci steam lagi. Nah kalau kita cek sih bagian bumper depan dan fender ini agak sedikit kurang presisi aja, tapi sisanya masih oke. Oke nih, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Suzuki EPV DLX manual transmission tahun 2015 nih guys. Kondisinya sih sudah kita kelilingin, di open di 80 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Smartbit di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Smartbit lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.